Kebetulan di Labuan Bajo kan bagus view-nya tuh. Jalannya juga bagus, banyak turunan. Jadi kita belajar dari situ. Caci ini tari khas kita yang perlu kita lestarikan. Tunjukkan identity kalian and your true color, bukan dari color orang lain. Seringkali kita lupa siapa jati diri kita. Mengejar perkembangan zaman, meninggalkan budaya sendiri. Hari ini, aku bertemu orang yang sangat mencintai tanah airnya. Sebuah cinta yang diungkapkan dalam menu kuliner autentik dari timur Indonesia. Aku menemukan cinta itu dalam hidangan yang ada di dapur Tara. Kak Lis, pemilik tempat ini, ingin memperkenalkan Flores Living kepada wisatawan lewat dapur Tara. Di sini ada banyak menu kuliner autentik khas Flores. Awal mulanya terinspirasi dari keluarga saya, maka saya ingin memperkenalkan makanan yang sehat, yang dimana kami terkoneksi dengan makanan itu. Kalau ke sini mereka bisa berkebun, mereka bisa masak dengan kami, mereka bisa pergi ke sekolah barter, mereka bisa juga pergi bergabung kalau ada upacara adat di kampung-kampung di sekitar sini. Mereka belajar juga bagaimana kehidupan kami. Tidak 100%, tapi setidaknya mereka mengalami di dalam perjalanan mereka. Sekolah barter itu sekolah PAUD dan sekolah informal. Lis memilih untuk mengangkat kembali budaya kami waktu Lis kecil dan sebelumnya. Sekarang sudah mulai luntur dengan barter. Jadi mereka tidak membayar dengan uang, tapi membayar dengan apa yang mereka punya. Jadi apa yang mereka punya, misalnya kelapa, pisang, ubi atau beras atau jahe, dan itu kami bawa ke sini. Jadi dari tempat ini kami mensupport juga mereka. Kolaborasi itu sangat penting buat saya, itu seperti membangun kekeluargaan. Satu orang bisa mencangkul, yang lain bisa menanam, yang lain bisa panen, yang lainnya lagi bisa memasak. Kalau kami di kampung bilangnya 1000-2000 itu kita dapat bersama. Sehingga itu bisa membantu perekonomian keluarga mereka meskipun sedikit demi sedikit. Sini ada nasi kolo, hangkolo kalau bahasa Manggarainya, ada lomak, ada manuk cuing, kalau di timur itu bilang sei, ada sambal nanas dan varian-varian yang lainnya. Yang paling besar mimpinya adalah mengangkat kembali benih-benih asli tanah Flores, kembali ke akar. Kalau orang punya sense untuk kembali ke akar, di sana akan ketemu semuanya. Saya membangun dapur Tara karena terinspirasi dari di mana kami tinggal dulu. Waktu kecil itu kita tinggal di kebun, kita masak dengan kayu api, di mana kita masih buat di sini juga. Kita ngambil makanan segala macam, menanam di situ langsung semuanya. Semua ide itu dari menggunakan apa yang di sekitar kita. Jadi tidak terlalu jauh melihat, tapi melihat yang di akar. Nah, dari akar ini akan tumbuh sesuatu yang baik. Sudah cukup kita melihat emas di tanah luar, tapi emas di negeri kita terlalu banyak. Dan mari kita kembali ke akar kita. Saya cinta sekali Indonesia dan bersyukur kalau lahir di Indonesia ini, lahir di tanah Flores, karena berkat. Iya, ya, terima kasih. Rahasia resep yang ada di dapur Tara adalah cinta. Setiap bahan dan bumbu yang diolah punya cerita. Mendengar cerita Kalis membangun dapur Tara membuat hati ini tersentuh. Tujuan selanjutnya cukup jauh, 100 km dari kota. Sebuah tempat wisata tersembunyi di dataran tinggi yang sejuk bernama Bukit Porong. Ada seorang anak muda yang sangat menginspirasiku. Namanya Kak Roni. Kak Roni berhasil menggerakkan semua warga di desanya untuk membuat sebuah desa wisata cantik di atas bukit. Halo Kakak Salini, apa kabar? Halo Kak Roni. Selamat datangnya di Bukit Porong. Lagi nikmatin pemandangan ya? Iya nih Kak, keren banget. Ini pemandangan Bukit Porong ya? Iya, ini view siang hari di Bukit Porong. Awal mula Bukit Porong ini dibentuk sebetulnya karena pandemi COVID-19. Itu pada tahun 2020.
Jadi kita melihat peluang Labuan Bajo yang sudah dinobatkan sebagai destinasi super prioritas, dan saya mendedikasikan diri saya untuk kembali ke kampung dan mengembangkan potensi yang ada di kampung dengan mengumpulkan anak muda. Dan kami membuat atau membentuk sebuah lembaga kelompok sadar wisata, di mana di dalamnya itu peran masyarakat yang kami utamakan. Ada bidang daya tarik wisata, kemudian juga ada bidang seni budaya, ada bidang home industry, kemudian juga ada bidang homestay, ada humas, ada kebersihan, dan kita mencoba untuk membangun sistem di dalam Pokdarwis ini sehingga masyarakat bisa terarah dengan konsep pengembangan pariwisata yang berbasis desa. Wisatawan datang ke sini, yang pertama kita akan menyambut dengan tradisi Tiba Mekah. Yang kami terapkan di sini sebetulnya konsep storynomic. Jadi storynomic ini bagaimana mengedepankan sebuah desa wisata itu dengan cerita, konten kreatif, kearifan lokal, living culture, dan juga budaya sebagai DNA destinasi. Yang pertama itu wisata Natas Labar. Jadi Natas Labar ini merupakan salah satu falsafah hidup orang Manggarai untuk bisa menghadirkan kebersamaan dengan menghidupkan halaman rumah dengan berbagai seni pertunjukan dan juga permainan tradisional. Masyarakat di sini memang keseharian mereka menganyam, dan mereka menghasilkan anyaman seperti tas, tikar, topi, dan masih banyak lagi anyaman yang dihasilkan. Selain itu juga kita menyediakan aktivitas Uma Duat. Uma ini kebun, Duat ini bekerja. Kami mengajak wisatawan untuk bisa menjadi petani dan melihat proses secara tradisional pengolahan kopi yang masih ditumbuk, kemudian dijemur, dan itu juga kami sudah olah dalam bentuk kemasan. Jadi Labuan Bajo itu tidak hanya memiliki sunset, tidak hanya memiliki Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo juga memiliki potensi yang tersembunyi di daerah timur. Ada Waibobok, ada Danau Sonolimbung, ada Desa Loha, ada Kampung Adat Pacar, dan finally mereka akan menikmati aktivitas di Bukit Porong. Wah, keren banget Kak Roni, ini sangat menginspirasi sekali. Semoga kedepannya bakalan ada generasi-generasi baru mengikuti jejak Kak Roni ini ya. Iya. Oh ya, tadi saya dengar kata-kata Uma Duat, itu wisata edukasi kebun kopi ya? Iya, wisata edukasi kebun kopi. Oh, saya penasaran banget nih Kak. Boleh nggak ajak saya ke sana? Boleh banget. Tempat yang dulunya cuma perkebunan kopi biasa, sekarang jadi destinasi wisata baru di sekitar Labuan Bajo. Kak Roni dan warga di sini juga membuat inovasi untuk kopi yang dulu biasa dijual kiloan menjadi kopi kemasan bernama Kobintala. Oh, ini kebun kopinya Kak? Iya, ini kebun kopinya, dan ini dipenuhi dengan kebun kopi dan juga ada kebun cengkeh. Oh, oke. Tapi kalian udah tumbuh dari berapa lama Kak? Ini Kopinya? sudah tumbuh sejak tahun 1970-an. Di sini ada berapa jenis kopi? Di sini ada dua varian, ada kopi Arabica dan kopi Robusta. Robusta? Iya. Oh iya. Tapi yang tumbuh di sini itu lebih banyak kopi Robusta. Oh, justru banyak Robusta? Iya, banyak Robusta. Kalau biji kopi yang udah merah itu di mana Kak? Oke, kita coba cari. Oh, itu ada. Oh, dia? Oh, iya. Nah, ini dia. Ini yang udah matang, kemudian ini yang masih mentah dan belum siap dipanen. Nah. Kok manis ya? Iya. Manis sekali. Ini buat Kakak Salini, oleh-oleh bawa ke rumah. Wah, terima kasih Kakak Roni. Biji kopi ini akan selalu saya jaga. Siap. Perjalanan di Labuan Bajo berakhir hari ini. Lembar cerita ini baru aja dimulai. Aku ingin mengisi jurnal ini dengan cerita-cerita lain yang menginspirasi. Bertemu lebih banyak pejuang pariwisata dan ekonomi kreatif yang punya kisah luar biasa. Perjalanan ini membawaku kembali ke akar tempat aku berasal, yaitu Indonesia. Menyadarkan bahwa Indonesia punya segalanya dan kita nggak perlu kemana-mana. Cukup di sini. Di Indonesia aja.